Pertanyaan sederhana sebelum masuk materi. Di masa pandemi ini, mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang memang pemain bisnis atau pelaku bisnis, ada yang nggak lagi belajar bisnis. Pertanyaan sederhana, bahagiakah Anda dengan bisnis Anda saat ini? Kemarin saya seminar juga tersenyum kecut. Gimana mau bahagia Mas Yuli? Hari ini semua terjun bebas. UKM semua terjun bebas. Kita nggak bisa dapat omset. Kita nggak bisa jualan, kasarnya seperti itu. Tersenyum kecut. Padahal kalau kita lihat dari sisi ekonomi, 80% ekonomi Indonesia itu tergantung. Artinya ekonomi Indonesia ada 80% di UMKM. Jadi kalau UMKM-nya sudah tiarap, berarti UMKM atau bisnis ekonomi di Indonesia udah pasti turun, ya nggak bisa naik lagi. Nah sekarang permasalahannya, kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa tetap survive di masa pandemi ini. Kita bisa tetap survive di masa pandemi ini. Insya Allah pandemi ini berakhir di bulan ini, akhir bulan ini ya, tapi nggak tahu juga, tapi tetap kita harus persiapkan itu semua. Nah, ada satu diskusi sederhana, ilustrasi sederhana ketika teman-teman UMKM diskusi sama saya di beberapa tempat, di beberapa waktu. Karena ketika teman-teman UMKM diskusi sama saya di beberapa tempat, di beberapa waktu, mereka sudah menyerah dengan kondisi yang seperti ini. Usahanya sudah sekuat tenaga, lalu mereka menyerah. Bahkan mereka tutup dagangannya, bahkan ada yang sampai mem-PHK-kan karyawannya. Ada yang sudah tidak sepenuh hati menjalankannya. Saya buat sebuah ilustrasi yang pertama, jadi ada beberapa materi. Yang pertama adalah to love what you get and to get what you love. Sebelum masuk materi Bapak Ibu. To love what you get and to get what you love. Kalau kita perhatikan, punten, bukan ngajarin. To love dan to get, ada dua kata kerja. Mencintai, get ketika kita mencintai bisnis kita, ya harusnya kita benar-benar mencintai. Cintanya dengan setulus-tulusnya seperti kita mencintai pasangan kita. Dan yang kedua adalah to get what you love. Mencintai aja nggak cukup, kita harus melakukan proses untuk bisa dicintai. Nah, ini ada ilustrasi sederhana kalau Bapak Ibu slide. Kalau di Muslim namanya mastatatum, ya, do you very best, ya. Ada ilustrasi sederhana di sebuah pesantren, seorang kiai umurnya sekitar 70 tahun ingin memberikan ujian buat santri-santrinya. Saat itu ada 10 santri yang diberikan ujian oleh kiainya. Di lapangan, seberapa kuat kalian para santri untuk bisa lulus di ujian kali ini? 10 santri mengatakan, siap kiai, kita akan coba lari. 10-10-nya lari mengelilingi lingkaran. Putaran pertama mereka sangat kuat. Putaran kedua mereka masih 10 santri tadi sudah mulai berjatuhan. Ada 3 yang langsung jatuh. Menyerah dia. Terus ditanya sama kiainya, loh ini yang 3 kenapa berhenti? Yang 3 mengatakan, aduh kiai, kami sudah gak punya tenaga untuk melanjutkannya lagi. Sudah 3 putaran, sudah nyerah kiai. 3, masih 7 lagi. 7-nya tetap berlari dengan ikhtiar sekarang, sepenuh hati. Putaran keempat, putaran kelima, tiba-tiba mereka melihat teman-teman yang 3 sudah menyerah, akhirnya ikutan menyerah. Dari 10-nya berturut-turut mereka menyerah di putaran keempat, 5, dan 6. Gak ada yang menyelesaikan sampai 10. Mereka menyerah di putaran keempat, 5, dan 6. Gak ada yang menyelesaikan sampai 10. Ditanya sama kiainya, loh ini juga kenapa berhenti? Mereka menjawab, hati kami sudah tidak punya kekuatan lagi melihat teman-teman yang lain juga jatuh. Nah, kiai tadi teman yang lain juga jatuh. Nah, kiai tadi tersenyum. Dari 10 santri, mereka sudah berusaha sekuat tenaga dan berhenti. Lalu sisanya sudah berikhtiar katanya, sepenuh hati tapi berhenti. Lalu si kiai tadi memberikan santri-santrinya, coba perlihatkan atau coba lihat saya. Tiba-tiba kiai tadi berlari mengelilingi lapangan seperti yang dilakukan oleh santri-santri tadi. 1 putaran dengan umur yang 70 tahun. Kiai tadi cukup tergopoh-gopoh, dia terengah-engah di 1 putaran. Putaran kedua demikian. Kiai sudah cukup luar biasa dia. Di putaran keempat ternyata kiai tadi sudah tidak bisa lagi berlari dan dia pingsan. Bapak Ibu sekalian, coba betapa paniknya 10 santri tadi melihat kiainya pingsan di tengah lapangan.
Mereka buru-buru menolak kiainya sadar kembali. Tak lama kemudian kiainya sudah mulai sadar, sudah mulai melihat santri-santrinya. Lalu santri-santri bertanya, "Kiai, kenapa Kiai melakukan itu sampai pingsan seperti itu? Padahal Kiai umurnya sudah sekian." Kiai tadi tersenyum. Usaha tengah jalan tidak dihentikan oleh Allah, itu berarti masih kurang. Jadi usaha dan ikhtiar itu harus dilakukan sampai hingga dihentikan oleh Allah. Baik, itu sedikit motivasi buat Bapak Ibu sekalian yang melakukan usaha bisnis. Lakukan terus, ikhtiar terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, materinya sekarang kita mulai Bapak Ibu. Sekarang eranya semua bisnis seperti digambar, isi mall itu masuk ke dalam tablet. Sering disebutkan eranya 4.0 ya. Makanya jangan sampai kita kehilangan momentumnya. Karena sekarang sudah zamannya teknologi. Jangan sampai kita menyanyikan momentum hari ini. Nah, sebelum saya masuk materi buat Bapak Ibu yang ingin mendengar atau melihat video How to Create Marketing Strategi yang ada di seri 1, Bapak Ibu bisa masuk ke channel strategi yang ada di seri 1, Bapak Ibu bisa masuk ke channel YouTube saya, di sana ada slide-nya, lalu ada channel tentang materi